Kini kakek itu sudah tidak ada lagi. Sekarang tinggallah surau itu tanpa penjaganya. Sutradara Hadi Gustian, pimpinan produksi Widya Husin, aktor Nata, Mei, Z, Tama, Davi, Alfi, Fatur, Olive, Nugi, Amin, Indah, dan Zaki. Pemusik Dika, Reval. Produksi Komunitas Seni Gawang Ganto. Hadirin yang berbahagia, Komunitas Seni Gawang Ganto, robohnya surau kami. Selamat menyaksikan.
Yang tadi itu hanya kesalahpahaman. Begini, sebelum pertunjukan ini kami mulai, saya ingin sekali menyampaikan sepatah kata untuk Anda semua. Kenapa saya ingin sekali berkata-kata? Tentu karena saya khawatir setelah pertunjukan ini kami mulai, tiba-tiba ada gerombolan protes besar-besaran. Maklumlah, zaman demokrasi. Jadi, sebelum cerita ini kami mulai, kami semua menghaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kelancangan-kelancangan yang tidak berkenan di hati Anda semua. Ini cerita, bukan cerita sesungguhnya, tapi hanya dongeng yang dapat disangkal kebenarannya. Dongeng adalah dongeng. Dongeng bukan kenyataan. Tapi kadang ada nyatanya. Agar lebih jelasnya, mari kita simak dengan hati yang lapang. Begitu saja dari saya. Ayo anak-anak, lanjutkan dongengnya. Tapi jangan pakai sedih-sedihan lagi. Kesannya seperti telenovela. Siapa ada yang bersedih? Ya Bu. Ya Bu. Oh, kamu. Jangan pakai sedih-sedihan lagi ya. Ayo mulai. Tapi kami itu sudah tidak ada lagi sekarang. Dia sudah meninggal. Dan tinggallah surau itu tanpa menjaganya. Sehingga anak-anak menjadikannya tempat bermain, memainkan apa yang mereka sukai.
sekali kan? Karena aku suka punya uang. Tapi kali ini murah. Tak pernah melihat kaki berujang. Dan belum pernah salahku tak disautinya ini. Oke. Selesai Pak ya? Ajo sini. Apa Ajo sini telah membuat bualan? Kek. Siapa? Ajo sini, Kek. Kurang ajar dia. Apa, Kek? Mudah-mudahan pisau cukur ini yang asah tajam-tajam menggorok di tenggorokannya. Kek marah. Marah. Ya, kalau aku masih muda, tapi aku sudah tua. Orang tua menahan ragam. Sudah begitu lama, aku tidak marah-marah lagi. Takut kalau iman rusak karenanya, bukan rusak karenanya. Sudah begitu lama, aku berbuat baik, beribadah, bertawakal pada Allah. Dan Allah akan mengasihi hamba-Nya yang sabar dan tawakal. Bagaimana, Kek? Bagaimana, Kek? Kau kenal padaku bukan? Sedari kecil, kau sudah di sini. Sedari muda bukan? Terkutukkah perbuatanku? Dikutuki Tuhankah semua pekerjaanku? Kau tahu apa yang kulakukan? Semuanya bukan? Sedari muda aku di sini bukan? Tak ingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang lain. Tak kupikirkan hidupku sendiri. Aku tak ingin jadi kaya, punya rumah seperti orang lain. Segala kehidupanku, lahir dan batin, kuserahkan pada Allah. Tak pernah aku menyusahkan orang lain. Karena seekor enggan aku membunuhnya. Tapi kini aku dikatakannya manusia terkutuk. Umpamanya marahkah Tuhan kalau itu yang kulakukan sama kamu? Akan dikutukinya aku kalau selama hidupku mengabdi padanya. Tak kupikirkan hari esok, karena aku yakin Allah itu ada dan Maha Pengasih dan Penyayang pada hamba-Nya sabar dan tawakal. Aku bangun pagi-pagi, aku bersuci, aku pukul gedung, membangunkan setiap waktu. Aku puji-puji Dia, aku baca kitabnya. Apa salah pekerjaanku itu? Tapi kini aku dikatakannya manusia terkutuk. Iya, katakan kayak begitu. Ia tidak mengatakan begitu, tapi
Begitulah kira-kira. Ada sini memang kurang ajar. Apalagi yang dia katakannya? Pada suatu hari, Ajo Sidi bicara padaku. Di akhirat, Allah memeriksa orang-orang yang sudah berulang. Para malaikat bertugas di sampingnya. Di tangan mereka tergenggam daftar dosa dan pahala manusia. Begitu banyak orang yang diperiksa. Maklumlah, di mana-mana ada perang. Dan di antara orang-orang yang diperiksa itu ada seseorang di dunia dinamai Haji Saleh. Haji Saleh itu tersenyum saja karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke surga. Ketika dilihatnya orang-orang yang ada di neraka, bibirnya menyinggingkan senyuman ejekan. Begitu pula sebaliknya. Ketika dilihatnya orang-orang yang ada di surga, tangannya melambai-lambaikan dan berkata, "Sampai ketemu nanti." Begitu tak habis-habisnya orang berantri. Begitu panjang susut di muka bertambah di belakang. Dan akhirnya sampai di giliran Haji Saleh. Kau siapa? Aku Saleh. Karena aku sudah temukan Haji Saleh. Anda siapa? Jangan banyak bertanya. Apa saja yang di dunia. Aku menyembah Tuhan. Lain. Setiap hari, setiap malam, bahkan setiap masa, aku selalu menyebut-nyebut namanya. Lain. Segala larangannya ku tinggalkan. Tak pernah berbuat jahat sekalipun. Walau dunia ini dipenuhi oleh dosa-dosa yang dibisikkan iblis laknat itu. Lain. Tak ada perbuatan selain beribadat kepadanya, menyebut-nyebut namanya. Bahkan ketika aku jatuh sakit, namanya selalu menjadi buah bibirku juga. Dan aku selalu berdoa, mendoakan kemurahan hatinya untuk menginsafkan umat-umatnya. Lain. Haji Saleh tidak dapat menjawab lagi. Ia telah menceritakan segalanya yang ia kerjakan. Tapi ia insaf bahwa pertanyaan yang dilontarkan bukan asal bertanya saja. Tentu ada lagi yang dikatakannya. Ia termenung dan menekukkan kepalanya. Hawa panas api neraka tiba-tiba menembus ke tubuh Haji Saleh. Dan ia menangis. Tapi setiap air matanya mengalir. Bisa kering oleh hawa panas neraka
adilkan matamu. Tidak ada lagi. Aku membaca kitabnya. Sudah saya ceritakan semuanya. Kalaupun ada yang saya lupa, saya bersyukur karena yang Maha Tahu itu cuma Tuhan. Sungguh tak ada lagi yang kau kerjakan di dunia selain yang menciptakan bayi. Ya, itulah semuanya. Maksud kamu? Wah! Haji Saleh tidak dapat melanjutkan kata-katanya lagi. Dan malaikat dengan sikapnya membawa Haji Saleh ke neraka. Ia tidak mengerti mengapa ia dibawa ke neraka. Ia tidak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan daripadanya. Dan ia percaya bahwa Tuhan tidaklah silap. Alangkah tercengangnya Haji Saleh bahwa di neraka itu banyak teman-temannya di dunia terpanggang merintih kesakitan. Ia tak tambah mengerti dengan kata dirinya bahwa yang dilihatnya di neraka itu tidak kurang dari ibadahnya dari diri dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah 14 kali ke Mekah, bergelar syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka dan bertanya pada mereka mengapa di neraka semuanya. Tapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang pun tak mengerti juga. Bagaimana ini? Bukankah kita disuruhnya untuk taat beribadat, teguh beriman, dan itu semua telah kita lakukan di dunia. Tapi lihatlah sekarang, kita dimasukkannya ke neraka. Ya, saya juga heran. Lihatlah orang-orang itu semua senegari dengan kita dan tak kurang ketaatannya dalam beribadah. Ini sungguh tidak adil. Memang tidak adil. Ya, kita harus mengingatkan dia. Kalau dia silap memasukkan kita ke dalam neraka ini. Benar. Benar. Tapi kalau dia tidak mau mengakui keselamanya, bagaimana? Kita protes, kita resolusikan. Cocok sekali. Di dunia dulu, dengan demonstrasi saja banyak kita peroleh. Setuju, aku setuju. Oh Tuhan kami yang maha besar, kami menghadapmu. Inilah umat-umatmu yang paling taat dalam beribadat, yang paling taat dalam menyembahmu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut-nyebut namamu, memuja-muji kebesaranmu, mempropagandakakan keadilanmu dan lain-lainnya. Kitabmu kami hafal di luar kepala, tak sesat sedikit pun kami membacanya. Tapi Tuhanku, setelah Kau panggil kami kemari, Engkau masukkan kami ke dalam neraka. Maka sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, di sini atas nama orang-orang yang cinta kepadamu, kami menuntut agar hukuman yang Kau berikan kepada kami untuk ditinjau kembali dan memasukkan kami ke dalam surgamu seperti yang telah Kau janjikan dalam kitabmu. Mari menghadap Dia.
Ya, hingga kami tidak mendapat apa-apa lagi. Pulangkan mereka. Tidak kacau itu. Hingga kamu dan kamu saling berkelahi. Sedangkan hasil tanah mereka juga yang beruknya, bukan? Benar, tapi bagi kami persoalan harta kami tidak peduli. Yang terpenting bagi kami adalah menyembah Tuhan. Kami membela Tuhan. Ya, kami rela sekali. Menghilangkan kami ada cucu tetap melarang Tuhan. Sungguh pun ada di sekali melarang. Tapi mereka semua pintar mengaji. Alkitab mereka hafal untuk kepala. Kalau ada, kenapa kami
itulah tadi penampilan dari komunitas seni Gawang Ganto dengan judul naskah Rombongan Surah Kami. Untuk komunitas seni Gawang Ganto untuk tetap berada di atas panggung. Dan kami minta juga kesediaannya kepada Ibu Angga Mevri selaku Direktur Festival untuk memberikan cenderamatan. Selanjutnya kita foto bersama dulu, dan kami mohon kerjasamanya seluruh penonton untuk tidak beranjak dulu karena kita ngambil video dokumentasi bersama nanti. Foto dulu Kak? Foto dulu? Sudah? Oke, kita langsung video Cinta Budaya Cinta Indonesia, dan kami mohon kepada seluruh penonton untuk bisa berdiri. Terima kasih untuk kehadiran para penonton semuanya. Dengan berakhirnya pertunjukan tadi, maka berakhir pula Festival Lanjolang tanggal 3 pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi di Festival Lanjolang tanggal 3 bulan depan. Untuk